Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agis Asfahani. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik penulisan kutipan dan daftar rujukan. Baik, langsung saja. Pengutipan. Apa sih pengutipan itu? Pengutipan merupakan cara menuliskan gagasan, istilah, kata dan atau kalimat, data, dan atau informasi yang diambil dari suatu sumber menjadi bagian dari teks untuk mendukung, memperkuat, mempertajam, memerinci, dan atau membandingkan gagasan yang disampaikan penulis. Untuk aspek pengutipan yang harus diperhatikan diantaranya adalah yang pertama kualitas, keakuratan, relevansi, pemutakhiran, dan keprimeran. Nah, untuk yang pertama kualitas. Kutipan dikatakan berkualitas apabila berisi hal-hal yang sangat substansial, yaitu gagasan yang mendukung esensi tulisan. Yang selanjutnya keakuratan. Kutipan dikatakan akurat apabila diambil dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, yaitu sumber yang penulis dan penerbitnya jelas. Untuk yang selanjutnya relevansi. Kutipan dikatakan memiliki relevansi yang tinggi apabila substansi yang dikutip memiliki hubungan secara langsung dengan substansi tulisan. Dengan selanjutnya, kemutakhiran. Kutipan dikatakan mutakhir apabila diambil dari sumber terbaru, baik dari segi gagasan maupun tahun penerbitan. Untuk yang terakhir, keprimeran. Kutipan dikatakan memiliki keprimeran tinggi apabila diambil dari sumber yang primer. Untuk selanjutnya, pengutipan suatu bahan, misalnya instrumen penelitian, data, gambar, atau tabel, harus seizin tertulis pemiliknya. Jika pemilik bahan tersebut tidak terjangkau, penulis harus menyebutkan sumbernya secara jelas. Penulis harus menjelaskan cara pengambilan bahan tersebut diambil secara utuh, sebagian, atau dimodifikasi. Nah, untuk selanjutnya jenis-jenis pengutipan. Pengutipan dibagi menjadi dua, yaitu pengutipan secara langsung dan pengutipan tidak langsung. Untuk pengutipan langsung dibagi menjadi dua, yaitu pengutipan kurang dari 40 kata dan pengutipan lebih dari 40 kata. Untuk yang pertama, pengutipan langsung. Pengutipan langsung ada penulisan kembali hal yang dikutip persis seperti aslinya. Untuk yang pertama, pengutipan kurang dari 40 kata. Kutipan tertulis di antara kata kutip sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama. Kutipan diawali atau diakhiri dengan menyebut sumbernya atau rujukannya. Contoh, sejalan dengan pernyataan tersebut dalam kutip, desain apersepsi berbasis gambar maupun meningkatkan partisipasi belajar siswa. Dalam kurung Margono 2004.2 149. Jika dalam kutipan terdapat tanda kutip, maka tanda kutip dalam kutipan diganti menjadi tanda kutip tunggal. Bisa dilihat sebagai berikut. Contohnya seperti itu, bisa dilihat secara langsung. Untuk selanjutnya, pengutipan 40 kata atau lebih. Nah, untuk pengutipan ini ditulis secara terpisah dari teks yang mendahului dan mengutipnya. Ditulis tanpa tanda kutip, ditulis 1,2 cm dari garis tepi kiri dan kanan, dan yang terakhir diketik dengan spasi tunggal. Jika dalam kutipan terdapat paragraf baru lagi, alinea baru dimulai 1,2 cm dari tepi kiri garis teks kutipan. Contohnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya pengutipan yang sebagian dihilangkan. Apabila dalam mengutip langsung terdapat kata yang dalam kalimatnya dihilangkan, kata yang dihilangkan diganti dengan tanda titik-titik. Contoh seperti itu. Tidak seperti penelitian di laboratorium yang titik-titik, penelitian tindakan menyemplung atau terlibat dalam kerja nyata. Untuk selanjutnya, apabila dalam mengutip langsung terdapat kalimat yang dihilangkan, maka kalimat yang dihilangkan diganti dengan 4 titik. Contohnya seperti itu. Untuk selanjutnya, pengutipan tidak langsung. Nah, untuk pengambilan gagasan seseorang dengan cara memukakannya dengan menggunakan bahasa penulis, dilakukan dengan cara menuliskan gagasan tersebut terpadu dalam teks tanpa tanda kutip. Kutipan diawali atau diakhiri dengan sumber yang dirujuk.
Pengutipan tidak langsung dianjurkan dalam penulisan ilmiah. Contohnya sebagai berikut. Untuk selanjutnya perujukan. Apa sih perujukan itu? Perujukan adalah cara menuliskan sumber kutipan. Perujukan dilakukan dengan menuliskan nama akhir penulis, tahun terbit, dan nomor halaman, apabila diperlukan, di antara tanda kurung. Nah, untuk yang pertama, nama akhir adalah kata terakhir dari nama penulis. Dengan ketentuan, yang pertama, nama diri penulis yang berakhir dengan nama orang tua, suami, atau diri sendiri. Contoh, Abdul Rahman Wahid. Wahid adalah nama ayah, ditulis Wahid, dan seterusnya. Untuk yang kedua, jika nama akhir penulis berupa dua kata yang diberi tanda hubung, penulisannya menggunakan dua kata tersebut. Contoh seperti itu. Untuk yang kedua, tahun terbit buku diambil dari tahun edisi terakhir karena berisi informasi terakhir atau termutakhir lah. Untuk yang selanjutnya, nomor halaman dicantumkan dalam rujukan untuk kutipan langsung tetapi tidak dicantumkan untuk kutipan tidak langsung. Aturan penulisan rujukan. Untuk yang pertama, aturannya, jika penulisnya satu orang, perujukan dilakukan dengan cara menuliskan nama akhir penulis. Contoh, tata kelola perusahaan tidak berpengaruh pada transaksi pihak yang berelasi, utama, 2015, dan seterusnya. Untuk aturan yang kedua, jika penulisnya dua orang, perujuknya dilakukan dengan cara menuliskan nama akhir, kedua penulis dengan tanda dan, tanda simbol dan itu diantara keduanya. Sebagai contoh seperti berikut, hasil penelitian Susiolowati dan Latifah pada 2016 menunjukkan adanya pengaruh penerapan dan seterusnya. Untuk aturan yang ketiga, jika penulisnya lebih dari dua orang, penulisan rujukan dilakukan dengan cara menulis nama akhir penulis pertama diikuti dengan DKK. Contoh sebagai berikut. Nah, untuk aturan yang keempat, nama penulis dapat ditulis di dalam kurung atau menjadi bagian dari pernyataan teks. Untuk contohnya sebagai berikut. Untuk aturan yang kelima, perujukan dari dua sumber atau lebih yang ditulis oleh penulis yang berbeda dicantumkan dalam satu tanda kurung dengan tanda titik koma sebagai pemisahnya. Contohnya sebagai berikut. Untuk aturan yang keenam, jika yang dirujuk adalah karya lembaga, yang dicantumkan dalam rujukan adalah nama lembaga yang menerbitkan. Sebagai contoh, seperti itu, yang di dalam kurung lembaganya Universitas Negeri Malang. Untuk aturan yang ketujuh, jika yang dirujuk berupa dokumen, misalnya undang-undang atau peraturan pemerintahan, yang dicantumkan adalah rujukan. Yang dicantumkan dalam rujukan adalah nama dokumen yang diterbitkan. Seperti contoh Permen Restedikti nomor 44 tahun 2015. Seperti itu. Untuk aturan yang selanjutnya, jika kutipan berasal dari media massa, koran, majalah atau tabloid, perujukannya dilakukan dengan menuliskan nama penulis jika ada, atau nama koran yang diikuti tanggal penerbitnya. Sebagai contoh, Jawa Pos, 4 Agustus 2016. Untuk pembahasan selanjutnya adalah penulisan daftar rujukan. Nah, daftar rujukan itu adalah pengumpulan identitas karya yang dirujuk. Daftar rujukan berisi buku, makalah, artikel, atau bahan lainnya yang dirujuk dalam karya ilmiah. Daftar rujukan disusun secara alfabetis berdasarkan nama akhir penulis. Jika beberapa bahan rujukan ditulis oleh orang yang sama, pengurutannya dilakukan secara kronologis tahun terbitan. Apabila beberapa bahan rujukan tersebut ditulis pada tahun yang sama, maka pengurutannya dilakukan secara alfabetis berdasarkan judul yang ditandai huruf A, B, C pada penulisan tahun. Untuk penulisan daftar rujukan berupa jurnal meliputi nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal, volume dan nomor, serta rancangan nomor halaman artikel. Untuk penulisan daftar rujukan yang berupa buku meliputi nama penulis, tahun penerbitan, judul termasuk subjudul, kota tempat penerbit, dan nama penerbit. Untuk nama penulis ditulis dengan urutan meliputi nama akhir, nama awal dan tengah disingkat, nama gelar akademik,
dan diakhiri tanda